Oke, kita akan masuk ke dalam contoh berikutnya tentang array ya. Sekarang kita akan coba untuk bermain-main lagi dengan array. Eh, jadi gini. Lebih enak. Saya akan membuatkan sebuah array ya. Array baru. Misalkan saya katakan ini ialah nilai, atau misalnya nilai angka sajalah, angka ya. Tapi saya nggak akan menyebutkan komponennya. Saya cukup mengatakan new integer, lalu jumlahnya misalkan ada 10 gitu ya. Oke, 10. Nah, kemarin pada video array pertama saya katakan bahwa setiap tipe data array itu ada nilai defaultnya ya, baik itu integer, baik itu string, baik itu karakter, baik itu double ya, semua ada nilai defaultnya. Nah, kalau gini kan saya belum menyebutkan komponennya ya, berapa. Tapi saya katakan integer itu ada nilai defaultnya. Walaupun kita menyebutkan saya akan menciptakan sebuah integer array angka dengan jumlah komponen adalah 10 atau lengthnya ada 10. Ada gak nilainya? Mungkin berpikir, belum ada karena ini masih kosongan. Kita akan buktikannya. Ada nggak? Nah, kita akan coba pakai for loop seperti biasa ya. For misalnya integer x, x saja ya, sama dengan 0. Lalu x lebih kecil dari angka dot length ya. Oke, lalu x nya kita incrementkan. Kita akan coba melihat gini aja, angka ke x adalah, kita sebutkan angka ke dari x ya. Oke, seperti kemarin ya. Kita akan lihat ada gak nilai defaultnya. Ada ternyata. Lihat nih, ada 0 semua. Ini adalah kok ada salah ya, 0 semua nilainya. Padahal saya belum menyebutkan komponennya berapa ya. Jadi walaupun komponennya belum saya sebutkan, tapi ketika saya membuat sebuah array dengan tipe data integer, defaultnya ialah 0 semua. Semuanya 0 ya. Oke, sekarang coba contoh selanjutnya apa ya. Saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah nilai ya. Oke. Ini cukup menarik ya. Saya akan buat dulu. Saya kadang kalau buat tutorial gini langsung dari pikiran ya. Saya nggak siapin dulu ya apa yang mau saya berikannya. Misalnya gini, for ya. Nah, di sini saya akan memasukkan nilai pada array angka ini ya. Tetapi nilainya ini gini aja ya. Saya katakan integer y ya sama dengan 0 seperti atas ya, lalu y lebih kecil dari nilai dot length ya, angka dot length. Lalu saya katakan y ya, y ini plus ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan masukkan nilainya seperti ini. Array integer angka y ke y ya, itu sama dengan coba ya, set map put random. Ini saya kalikan 10. Ini saya dalam kurungkan gini ya. Ini saya akan tambahkan 1. Ini saya akan casting ke integer. Seperti ini ya. Terus setelah ini ini saja. Saya akan ulangi ngambil angkanya. Saya akan ulangi ini, melihat apakah nilainya sudah masuk gak ya. Ini aja ya. Mungkin lebih enak ini tetap x kali ya, biar nggak membingungkan. Ini x saja deh, saya buat sama aja ya.
ini X, ini X, ini X, ini X, ini X, ini angka ke X ya, sama aja ya. Angka nomor 1 ini saya ganti X. Oke, sepertinya. Oke, kita lihat. Jadi yang pertama ini karena pembacaan dari sebuah sintak tuh dimulai dari line paling awal ya. Yang pertama ini saya membuat, tetapi saya belum mengisi nilai komponennya. Tetapi karena komponen integer ada nilai defaultnya 0, lihat otomatis yang keluar adalah 0. Lalu pada line selanjutnya saya baru memasukkan nilai dari masing-masing komponen dengan nilai random ya. Nah, random dari 1 sampai 10 saja ya. Nah, lalu baru saya tampilkan lagi. Kira-kira sudah isinya belum? Jadi saya ulangi yang ini. Ini kan seharusnya kosong nih, karena belum saya isikan komponennya di atasnya. Nah, sekarang masih kosong nggak? Kita lihat ya. Nggak. Lihat. Sudah ada isinya tuh. Lihat. Oh, ini kemarin saya hapus dulu. Lihat. Sudah ada isinya. Ini nilai default ya. Ini default. Tapi ini sudah saya isi nilai random. Ya, ini random. Ya. Lihat, saya masukkan nilai random pada masing-masing indeksnya. Jadi angka ke 0, indeks ke 0 dulu dimasukkan random. Lalu di looping dia diiterasi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 9 ya, sampai dia ke 9. Lalu dia ke 10 ya. X kurang dari angka download. Jadi ke 10 tidak bisa diterima lagi karena tidak kurang dari 10. X kurang dari angka downlength. Angka downlength ini kan 10 ya. Jadi yang terakhir ya ke 9. Ya, ini saya belum jelaskan ya pengurusan random ini ya. Nanti saya akan membuat video tentang operasi aritmatika paling sering kita pakai di dalam Java programming ya. Jadi ini untuk masukkan nilai randomnya dari 1 sampai 10 ya. Oke, kita lihat ini masih 7 menit ya. Saya biasanya kalau buat video tuh nggak mau lama-lama ya. Saya hapus dulu. Coba ya, saya punya ide gak untuk membuat apa lagi. Coba saya ingin masukkan nilai sum-nya ya. Jadi di sini saya akan membuat lagi ya. Saya akan membuat sebuah variabel integer sum sama dengan 0 ya. Nah, di sini saya akan menggunakan looping lagi ya, for ya, seperti ini. Sama kayak atasnya, seperti ini aja ya, sama. Cek copy aja ya, cepat-cepat. Oke, lalu di sini saya akan katakan gini. Sum plus sama dengan dari angka ke X ya, seperti ini ya. Oke, lalu di bawahnya saya akan tuliskan seperti ini, total dari seluruh komponen dalam array adalah ya, seperti ini, sum ya. Jadi saya akan menghitung berapa jumlah dari akumulasi dari masing-masing komponen. Ini kan random ya, 8 6 1 2 5 8, ini kan random ya. Saya akan menghitung semua jumlah komponennya, 8 tambah 6 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 8 4 6 2 9. Ini saya akan hitung. Nah, kita akan coba lihat benar gak? 59. Kita lihat ya. 10 tambah 3 13 14 14 tambah 20 29 tambah 8 29 tambah 8 37 tambah 7 ya, itu sendiri ya, tambah 4 tambah 3 8 ya. Saya yakin banget pasti nilai 59 ya. Ya, silakan dihitung ulang kalau nggak percaya. Nah, jadi ini menggunakan for loop lagi untuk menghitung jumlah sum-nya ya. Paham nggak penulisannya ya? Ya, sum ini saya inisialisasi dulu ya, sebuah integer dengan nilai 0 ya. Jadi totalnya pertama itu 0.
Lalu ketika dia masuk ke indeks pertama, sumnya akan ditambahkan ke indeks pertama, terus lagi ke indeks kedua, tambahkan lagi. Sumnya 0, indeks pertamanya berapa? 10 ya. Masuk ke indeks kedua, 10 tambah 3. Jadi karena ini sumnya jadi 10 ya, berubah jadi 10 ya. Ditambahkan 3, 13. Muter lagi, sumnya 13, tambahkan lagi 1. Diputar sampai dilihat hasilnya ialah segini ya. Nah, silakan diulang kembali sampai dong ya. Nah, karena saya nggak mungkin jelasin secara detail sekali ya. Karena ini sebenarnya kalau kita juga memang harus melatih logik kita ya, pemikiran kita ya. Jadi jangan sampai belajar tuh pasrah pada sama yang ngajar ya. Tapi kita harus mengulangi sampai dong, sampai ngerti, sampai paham ya. Oke, ini sudah 10 menit ya. Saya akan tambahkan lagi satu ya. Apa ya? Gini aja deh, saya buat ya sebuah kelas baru aja ya. Nanti kepanjangan ini kelasnya. Oke, saya katakan array kelima ya, seperti ini. Oke, lalu di sini saya akan misalkan saya membuat sebuah array lagi ya. Maaf, jauh banget ya. Set, oke, array lagi. Misalnya ini ialah skor aja ya, skor. Sama dengan langsung saya deklarasikan ininya. Apa ya? Ya udah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Ya, berapa jumlah lainnya ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, pas 10. Oke. Tentu saja 10 ya. Oke. Nah, jadi gini. Saya akan melihat berapa nilai paling kecil dan nilai paling besar yang ada di dalam komponen ini. Oke, saya akan buat dulu sebuah variabel, misalnya integer, nilai max ya, nilai ya. Nilai max, lalu saya buat juga, maaf, salah. Nilai max ini saya buat dia itu ialah skor ke 0 gitu saja ya. Lalu integer nilai min sama dengan skor juga indeks ke 0 seperti ini. Nah, mungkin Anda agak bingung ya, maksudnya apa nih? Nilai max-nya kok indeks ke 0, 6. Nilai minnya juga 6. Ya, oke, nggak masalah. Kita lihat sini. Jadi ini agak sedikit tricky ya. Saya coba integer indeks ya. Indeks ya. Indeks sama dengan 0. Lalu indeks lebih kecil dari skor dot length. Ya, lalu indeksnya saya incrementkan. Jadi gini nih. If ya, kita pakai if ya. Sebentar ya. Cara paling enak itu ya if aja ya, pakai if lah. Ya, jika skor ke indeks ini, jika skor lebih ke indeks itu lebih besar dari nilai dot max ya, maka nilai dot max ini menjadi skor indeks ya. Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, ini yang pertama nih. Tetapi jika skor dalam kurung indeks ini lebih kecil dari nilai min ya, maka nilai min ini menjadi skor dot index. Nah,
Sekarang saya akan memperlihatkan nilai min dari array score adalah ya seperti ini, nilai min ya sama seperti ini. Nilai max ya. Oke, kita akan lihat ya. Nilai minimal dari array score adalah 0. Nilai minimal array score adalah 9. Bener kan? Bener. Ini agak sedikit tricky ya. Jadi nilai min sama nilai max-nya kita dapatkan ya secara otomatis ya. Bisa gak? Ya maksudnya paham gak ya? Paham ya? Paham. Ini udah 15 menit nih. Jadi nilai min sama nilai max ini saya sembarang aja naruh. Saya masukkan nilai min max ini ya indeks ke 0. Nilai min juga indeks ke 0 juga. Padahal indeks 0 adalah 6. 6 belum tentu nilai maksimal, 6 belum tentu nilai paling minimal. Ya, ini kan 0 nih paling kecil. Yang paling gedenya 9. Tapi saya buat di looping. Indeks sama 0, indeks underscore dot length, dia akan looping nih. Skor indeks pertamanya lebih besar gak dari nilai max? Nilai maxnya berapa ini? 6. Nggak lebih besar, nggak lebih kecil kan? Oke, jadi ini nggak dihitung. Lalu mulai lagi indeks kedua, ke 1. 1 itu lebih besar nggak dari 6? Enggak. 1 lebih kecil nggak dari min? Dari 6. Iya, lebih kecil. Jadi otomatis kalau lebih kecil, ini true, ini benar true, nilainya berubah otomatis jadi 1. Jadi 1. Ya. Sehingga dia mendapatkan sampai terus dia looping sampai dapatkan nilai 0 ini. 0 ini ternyata lebih kecil dari 1. Otomatis diubah nilai minnya menjadi 0. Ya, jadi otomatis ya sama lah dengan nilai maksimal seperti ini ya. Paham ya? Diulangi lagi lah ya. Ini pasti paham lah. Gampang kok diulangi kembali ya. Kalau ini nggak paham, coba diulangi kembali tentang kita memakaikan if ya pada video sebelumnya, pasti ntar paham ya tentang materi kita tentang if dan for ya. Sedangkan ini memakai array ya, satu dimensi. Oke, jadi 17 menit ini lama banget ya. Silakan diulangi kembali sampai benar-benar paham konsepnya ya. Ada beberapa contoh yang sudah saya berikan. Nanti ke depan kita akan masuk ke dalam array 2 dimensi ya. Nanti saya pikirkan dulu ya, apakah kita langsung ke array 2 dimensi atau masih ngebahas satu dimensi ini ya. Oke, ini saya hapus dulu biar bisa dilihat. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.